Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan mental ya banyak yang tidak menyadarinya kalau seandainya kesehatan mental sedang tidak baik-baik saja ya ataupun terganggu. Ya misalkan karena aktivitas yang terlalu sibuk padat ya sehingga tidak sempat memikirkan dirinya sendiri ya ternyata ya mengalami ya stres misalkan salah satunya. Sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa dikenali ya ketika seseorang itu mengalami stres. Yang pertama, lebih sensitif. Lebih sensitif ini yaitu sama dengan mudah marah. Ya dengan hal-hal yang kecil, dengan hal-hal yang sederhana, ya ini bisa bikin ya seseorang itu menjadi lebih emosional ataupun tersulut amarah. Ya padahal biasanya itu baik-baik saja. Ya, bagus-bagus saja ya, normal-normal saja. Nah, kondisi ini ya bisa terjadi pada kalian di rumah. Kadang ya amarah ini bisa ya disasarkan ataupun bisa jadi sasaran ya orang-orang di sekitar kita yang nggak kenapa-kenapa ataupun karena hal-hal kecil ya dia jadi sasaran amarah ya, jadi emosinya itu nggak stabil. Kondisi ini harus hati-hati ya, setelah menonton video ini harus tahu ya jadi kondisi ini bisa menyakiti orang terdekat kalian, bisa membuat orang tersebut tersinggung ya ataupun sakit hati ya, jadi nggak nyaman ya. Nah, kondisi ini sebaiknya jangan dibiarkan. Ketika kita sedang stres, mudah tersinggung, ya sebaiknya mengontrol diri adalah cara yang terbaik. Ya, jadi jangan mudah terpancing amarah kita, harus sabar, harus tenang. Ya memang itu tidak semudah ya membalikkan telapak tangan, tapi ini patut dicoba. Yang kedua, merasa terlalu emosional. Namanya kehidupan ya pasti kita memikirkan ya tentang nasib kita, tentang hidup kita ataupun hidup pasangan kita. Ya tapi jangan dipikirkan sendirian. Ya jadi harus di-share, ya berbagi, misalkan yang sudah menikah ke istrinya ceritakan bagaimana. Ya jangan sampai kalian memikul beban sendirian. Ya ini nanti bisa jadinya ya turun ke emosional. Kondisi ini bisa menjadi salah satu tanda ya, jadi jangan dibiarkan terus-menerus karena nanti kalian bisa mengalami gangguan kesehatan mental yang berkepanjangan, emosional yang berkepanjangan. Ya misalkan kalian sedang ada masalah, sedang banyak pikiran, kemudian kalian merasa rapuh ya, itu hal yang wajar, tapi kalau sudah terus-menerus dibiarkan lama-lama itu nggak wajar lagi. Yang ketiga, mood swing. Nah, jadi ini artinya ya berubah-ubah ya. Kadang tiba-tiba merasa sedih, kadang tiba-tiba merasa bahagia, kadang tiba-tiba merasa marah ya. Jadi mudah berganti gitu ya. Jadi enggak tanpa sebab tiba-tiba langsung ya mood swing. Kalau Anda mengalami hal ini ya ini menjadi salah satu tanda kalau kesehatan mental kalian sedang tidak baik-baik saja. Ya ini bisa menjadi salah satu ya kondisi stres yang tidak kalian sadari. Yang keempat itu lebih sibuk dari biasanya. Ya kondisi ini misalkan kalian berupaya untuk menyibukkan diri ya dari kondisi sebelumnya, ya ini juga menjadi salah satu tanda kalau kalian itu stres. Ya kalian berupaya itu untuk mengalihkan fokus ya dengan kesibukan lain. Ya jadi biar nggak kepikiran yang si A, ya kalian alihkan ke pikiran si B ya. Jadi lebih sibuk gitu. Harapannya itu nggak terpikir masalah yang si A tadi. Ya ini tanda ya, tanda yang sering tidak disadari orang. Memang dengan kesibukan ini bisa mengalihkan fokus kita. Ya ini untuk mencegah stres ya. Nah, tapi hati-hati ya, ini bisa menjadi salah arah kalau seandainya sibuk terus ya, ini malah nanti bikin tambah stres. Kelima, hilang arah. Misalkan ya kalian menargetkan sesuatu ya tiba-tiba tidak sesuai harapan ataupun anggap saja gagal ya. Ya kemudian kalian menjadi lesu, menjadi sedih, ya menjadi gampang melamun, ya nggak semangat lah menjalani hidup. Ya ini artinya kan nggak semangat, hilang arah ya. Yang hilang minat. Ya ini hati-hati, ini menjadi tanda stres yang sering tidak disadari. Kondisi ini ya harus diwaspadai karena nanti bisa stresnya makin parah. Ya kemudian juga nanti malah kalian nggak semangat untuk mengurus diri sendiri. Nah jadi memang harus hati-hati. Yang keenam, ingin memegang kendali. Nah ini misalkan gini ya, kalau bahasa gampangnya itu ingin menang sendiri.
ya kondisi sesuatu yang kalian ingin memegang peranan penting, ya memegang kendali, ataupun ya pokoknya pusatnya harus di kalian. Mengambil keputusan harus di kalian. Ini juga harus hati-hati, ya ini sering menjadi tanda stres yang tidak disadari. Terobsesi ya untuk mengendalikan segala sesuatu. Padahal sebenarnya itu bukan bagian kalian ya. Jadi kalian itu ya menginginkan hasilnya sesuai dengan keinginan kalian. Ya tidak mementingkan keinginan orang lain. Ini juga harus hati-hati. 7. Menyendiri. Nah, kondisi ini mungkin sudah tahu ya. Ketika seseorang selalu ingin menyendiri, misalkan mengurung diri di kamar, nggak berminat bersosialisasi, nggak semangat berbicara dengan orang lain, ya walaupun misalkan satu rumah, ya ini bisa menjadi tanda stres yang tidak disadari. Banyak orang yang ketika ada masalah ataupun sedang mengalami stres, ya menyendiri ataupun mengurung diri, isolasi diri, ya ini harapannya supaya stres tersebut cepat reda, cepat hilang. Justru ini cara yang salah ya. Jadi kalau kita sedang stres, baiknya kita tetap ya bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain, bertukar pikiran dengan orang lain, bicara dengan orang lain ya supaya stresnya tidak makin parah. Kok bisa? Ya tentu ya kalau seandainya kita menyendiri, ya pikiran-pikiran negatif itu bisa muncul ya, cenderung muncul. Nah, dengan berpikir negatif ya tentu ini nggak bagus ya untuk kesehatan mental kita, kesehatan kita. Nah, dengan kita sering bersosialisasi, ya ini menekan ya pikiran-pikiran yang cenderung negatif. Jadi kalau seandainya ada anggota keluarganya yang sering menyendiri, ya sebaiknya didampingi. Ya karena takutnya nanti terjadi yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share. Ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.